Idola. Hilangnya ingatan umat manusia akan dirinya yang sejati membuat kita berusaha mengisi kekosongan yang kita rasakan keluar diri kita. Bagaimana cara masing-masing orang untuk mengisi kekosongan tersebut akan sangat bervariasi. Ada yang dengan kepribadian sebagai si pemberontak akan mengekspresikan tindakan anarkis terhadap rasa ketidakbebasan yang ia rasakan. Kemudian kepribadian kekasih akan mengagung-agungkan pasangannya sebagai belahan jiwanya yang hilang. Dan masih banyak ekspresi dari berbagai pola dasar kepribadian umat manusia dalam mengisi kekosongan dalam diri mereka. Walaupun setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan hal ini, sebenarnya kita dapat menarik benang merah melalui persamaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Pada masyarakat kita, di mana ketidaksadaran massal dirasakan pada matriks 3D, memiliki role model atau panutan menjadi hal yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini kita lakukan karena kita tidak mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan. Selama ini kita telah terlanjur terus ditanamkan dengan berbagai pemrograman palsu berupa dogma, doktrin, maupun berbagai peraturan melalui sistem pendidikan, kepercayaan, serta kepemerintahan. Sehingga, secara otomatis kita akan menganggap orang-orang yang berkuasa pada sistem tersebut sebagai panutan. Contohnya, ketika kita beranggapan bahwa penyelamat hidup kita adalah para pemimpin di sistem kepemerintahan, maka secara tidak sadar, kita akan mengidolakan pemimpin tertentu yang kita rasa sesuai dengan citra penyelamat yang ada di benak kita. Begitu pula halnya ketika kita berada di bawah ilusi sistem kepercayaan, di mana kemudian kita akan mengagung-agungkan sosok guru yang selama ini mencuci otak kita dengan berbagai dogma maupun doktrin. Karena tanpa mereka, kita tidak mengetahui bagaimana sebaiknya kita menjalani hidup. Kemelekatan ini kita ekspresikan dengan menjadi fanatik terhadap orang yang kita berikan label sebagai guru agama maupun spiritual tanpa memahami esensi sesungguhnya dari ajaran yang mereka sampaikan. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa bukan transformasi diri yang terjadi, namun tindakan-tindakan yang melayani ego kita, di mana kita menciptakan identitas palsu melalui agama atau kepercayaan yang kita peluk. Bagaimana kita mengidolakan seseorang sebagai sosok penyelamat, sebenarnya sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun lamanya, di mana kita memiliki trauma akan ditinggalkan, kehilangan, di mana hal ini adalah ketakutan yang kita rasakan akibat rasa rindu kepada twin flame atau belahan jiwa kita, yaitu Sang Pencipta tertinggi. Umat manusia yang menyadari kekosongan ini tidak jarang kemudian mengalami kesedihan, depresi, serta pencarian cinta di luar diri. Hal ini sebenarnya bukanlah hal yang salah atau dikategorikan sebagai hal yang buruk, karena perjalanan menyadari diri dimulai dari merasakan bagaimana kekosongan yang menyelimuti diri kita. Fase ini mungkin adalah hal yang paling ditakutkan oleh umat manusia, di mana mereka kemudian dihadapkan dengan kegelapan jiwa mereka sendiri. Yang harus kita sadari bersama adalah, fase ini merupakan bagian penting untuk menyadari cahaya yang selama ini sibuk kita cari di luar diri melalui kekaguman akan sosok idola. Mengapa umat manusia melekatkan diri mereka dengan idola atau panutan tertentu? Apakah karena penampilan fisik? Apakah karena kepribadian atau peran yang mereka mainkan di panggung kehidupan? Apakah karena talenta atau seni komunikasi yang mereka miliki? Berbagai alasan berbeda dapat diberikan oleh masing-masing individu yang menjadi pengikut garis keras dari idola yang mereka puja. Tidak jarang mereka kemudian mengeluarkan begitu banyak uang untuk bertemu dan membeli barang-barang yang dijual oleh idola mereka. Kita dapat mengamati bagaimana fenomena ini sebenarnya adalah bentuk dari penyerapan energi oleh sang idola kepada para pengikutnya, di mana sang pengikut mengeluarkan energi baik berupa tenaga fisik, pikiran, maupun secara materi untuk memberikan dukungan kepada idola mereka. Interaksi antara sang idola dengan pengikut mereka bisa sangat bervariasi. Ada yang menjalin ikatan saling menghormati atau menghargai, di mana keduanya saling bertukar inspirasi. Ada idola yang menempatkan posisinya dengan pengikut melalui jarak yang lebar, layaknya seorang raja yang dipuja-puja oleh rakyatnya. Ada pula idola yang mengenakan topeng palsu
untuk menyesuaikan diri mereka dengan citra yang diciptakan di benak para penggemarnya. Masih banyak contoh bagaimana interaksi atau pertukaran energi antara sang idola dengan pengikutnya. Intinya adalah bagaimana pertukaran energi terjadi antara keduanya memiliki intensitas penyerapan energi yang berbeda-beda. Kemudian, ketika kita menyadari bahwa kita berada di bawah kendali idola atau sosok panutan tertentu, bagaimana cara kita untuk dapat melepaskan diri kita dari pertukaran energi yang tidak sehat? Caranya adalah dengan menyadari bahwa bagaimana kita menjalani hidup kita tidak bergantung kepada idola kita. Kita harus memahami bahwa sosok yang kita sebut sebagai idola adalah manusia biasa, sama seperti diri kita. Kita memberikan label kepada orang tertentu sebagai idola adalah karena citra yang kita ciptakan sendiri di benak kita. Ketika kita mengapresiasi setiap orang selayaknya kita menghargai diri kita sendiri, maka tidak akan ada tembok pembatas antara diri kita dengan orang lain. Kita akan melihat semua orang sebagai jiwa yang sedang memainkan peran di bumi ini. Hal ini akan membuat kita berhenti menjadi fanatik terhadap pandangan tertentu, karena kita tidak lagi melekatkan diri kita dengan sebuah ide atau konsep yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, termasuk sosok idola sekalipun.